Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya El Akmal. Jadi, di sini saya ingin menunjukkan bagaimana caranya menginstal sistem operasi Debian 10,2 di VMware 15,5. Oke, jadi langkah pertama yang harus dilakukan itu membuat virtual machine yang baru. Itu dari file new virtual machine atau Ctrl N bisa langsung. Nah, tujuan kita menggunakan VMware ini, tujuan kita menggunakan virtual machine ini adalah supaya eh, ini kan kita masih dalam tahap mencoba atau belajar gitu untuk bagaimana cara membuat server. Jadi eh, kalau masih dalam tahap belajar atau mencoba, lebih baik kita menggunakan eh, yang virtual dulu, karena kalau kita menggunakan yang asli dan rupanya nanti terjadi kerusakan, itu kerusakannya nyata dan itu reinstall sistem operasinya bakal ribet dan perangkatnya juga mahal. Nah, tapi dengan virtual machine ini kita bisa tinggal install virtual machine-nya, terus kita bisa nyoba buat servernya. Dan ketika terjadi kerusakan di sistem operasi, kita itu nggak berpengaruh pada komputer fisik kita. Oke. Jadi lanjut, tadi virtual machine ini kita buat aja, kita pilih aja tipikal recommend. Terus ini ada installer disk yang di atas ini, kalau CD-nya itu CD installernya itu kita masukkan dari bentuk CD. Tapi kalau misalkan di format ISO kita pilih yang kedua. Nah, yang ketiga ini I will install the operating system later, ini enggak saya sarankan. Oke, jadi kita pilih ini Debian 10,2 yang DVD 1 dulu. Karena DVD 1 itulah isi installernya. Jadi dia ada 3 DVD. Nah, DVD 1 itu sekitar 4 GB, DVD 2 sekitar 4,5 GB, dan itu juga DVD 3 nya. Oke, ini kita tekan next. Lalu virtual machine name kita buat aja 10. Next. Maximum disk size ini seperti hard disk di komputer nyatanya. Jadi maksimum disk size ini berapa disk yang kita berikan pada virtual machine ini untuk dipakai sistem operasinya. Ini kita langsung buat 30 aja. Tapi hanya karena kita buat di situ 30 GB bukan berarti free space kita di laptopnya, di PC nyata kita berkurang 30 GB langsung, enggak. Ini bersifat virtual. Oke, RAM 2 GB ini udah langsung finish. Nah, kita tunggu. Nah, ketika mulai masuk ke VMware ini, kalau mouse-nya masih tampilnya seperti ini, kita tekan di keyboard apapun itu belum bisa ngaruh, nggak ngaruh. Jadi supaya dia bisa berpengaruh, ini harus udah nampil kayak gini tanda tunjuk, terus kita tekan. Nah, ini baru dia bisa kita gerakkan. Tapi kalau enggak, masih kayak gini tadi, masih mouse-nya nampil, itu kita tekan apapun itu nggak akan ngaruh. Oke, jadi harus kita klik dulu ke bagian layar tengahnya ini nampak mouse-nya di sini masih berupa kursor, di sini udah tanda tunjuk. Tanda tunjuk kita klik, kita udah bisa gerakkan. Nah, untuk keluar itu kontrol alternatif. Baru kita bisa gerakkan misalnya kursor. Oke, ini ada beberapa pilihan, yaitu graphical install dan install. Kalau graphical install itu berarti kita mau memakai sistem operasinya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi maksud kebutuhan sehari-harinya itu misalkan kita biasa pakai Windows misalnya untuk main game, untuk belajar, untuk ngedit video atau sejenisnya yang membutuhkan kartu grafis atau tampilan tampilan berwarna, tampilan kursor, tampilan mouse untuk ngetik atau sejenisnya.
Nah, tapi kalau untuk server kita nggak terlalu perlu tampilan-tampilan seperti itu. Jadi kita nggak perlu pakai mouse, kita nggak perlu juga misalkan untuk ngedit video, ya namanya juga server gitu. Server itu ya cuman untuk penyedia layanannya aja. Jadi dia cuman diinstal eh, apa yang diperlukan server, kemudian servernya ya dibiarkan gitu aja. Bahkan biasanya setelah dipakai juga servernya setelah udah jadi, server itu monitornya malah dicabut dan keyboardnya juga dicabut biar nggak terpencet-pencet atau terganti yang lainnya. Oke, jadi kita pilih install. Tapi ada satu note, ketika kita menginstal dari awal seperti ini pastikan jaringan kalian mati. Jadi wifi atau sejenisnya itu dimatikan dulu. Kenapa? Karena ketika kalian connect terhubung ke internet, jadi nanti kemungkinan besar ketika kalian melakukan instalasi itu dia sekaligus download dari internet. Nah, jadi itu bakal makan waktu yang sangat lama. Jadi kita matikan dulu koneksinya, terhubung ke internet, lalu install. Oke, selanjutnya pemilihan bahasa. Ini kita gunakan bahasa Inggris saja. Kenapa? Karena kalau kita pakai bahasa Indonesia nanti bahasanya seringnya kita malah kurang ngerti. Jadi bahasa internasional juga yang digunakan bahasa Inggris. Jadi langkah baiknya untuk pembiasaan kita sendiri juga kita pakai bahasa Inggris. Oke, tekan enter. Country, territory or area ini bebas. United States juga is okay. Keymap to use American English. Ini keymap ini susunan keyboard. Jadi susunan keyboard yang biasa kita pakai itu American English. Jadi kalau kalian ganti misalkan jadi Arabic, takutnya nanti ketika kalian tekan A malah jadi alif atau yang lain-lain. Jadi ini pastikan tidak usah diganti atau tetap di American English. Enter. Oke, kita tunggu.
Hostname. Hostname is a single word that identifies your system to the network. If you don't know what your hostname should be, consult your network administrator. If you are setting up your own home network, you can make something up here. Jadi hostname ini bisa diibaratkan mungkin nama PC kita, simpelnya gitu. Jadi bisa kita buat misalkan maaf, continue, domain name. Domain name is the part of your internet address to the right of your host name. It is often something that ends in .com. Oke, domain name mungkin kita buat aja ini elakmal.com. Domain name itu kalau kita nanti misalkan membuat DNS, jadi di situ dituliskan, cuman nggak walaupun yang kita tuliskan berbeda dengan yang mau kita buat nanti, ya itu nggak masalah. Oke, root password. Jadi root password ini password admin kita. Jadi misalkan kita mau kita kan mau login sebagai administrator supaya kita bisa nyeting ini itu segala macam. Jadi kita perlu root password. Dan supaya kita nggak lupa dan jangan sampai lupa, itu buat aja passwordnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Oke, re-enter password untuk verify 1 2 3 4 5. Oke, full name for the new user. Jadi ini nama lengkap kita. Kalau tadi di domain name kita nggak boleh pakai spasi atau karakter aneh yang lainnya gitu. Jadi kalau di sini boleh, karena ini kan cuma full name kita, nama lengkap. Tuliskan aja Akmal. Username for your account, CPL. Choose a password for the new user. Itu passwordnya kita samakan aja, nggak masalah. 1 2 3 4 5. Re-enter password. Oke, sekarang kita tunggu dulu. Oke, select your time zone. Jadi zona waktu kita ini nggak terlalu bermasalah juga itu pilih yang mana, atau nanti kita juga bisa set MPT-nya. Oke, Eastern.
partitioning method, partition disk ini penyusunan partisi untuk sistem operasi kita. Jadi di sini kita pakai aja dulu manual biar kita belajar dulu gimana cara set awalnya itu gimana. Oke, jadi drive yang tersedia, free disk yang tersedia di kita itu 32,2 GB. Jadi yang pertama kita enter dulu di tengah ini HCSI 3, enter, create new empty partition, yes. Nah, lalu di sini ada free space 32,2 GB. Oke, jadi yang pertama create new partition, ini kita buat aja dulu 15 aja. Oke, 15 ini gak usah diganti, mau primary atau logical, langsung aja enter. Beginning ini gak usah diganti juga. Nah, terus di sini mount point ini slash. Jadi mount point ini berfungsi untuk penyimpanan internal kita, penyimpanan main penyimpanannya gitu. Jadi sama kayak misalkan drive C di laptop kita. Jadi kan biasa di laptop kita itu ada drive C, drive D, drive E kalau kalian lanjutkan, atau cuma 2 C atau D, atau malah cuma 1 C. Tapi umumnya itu minimal ada 2 biasanya. Jadi ada C, ada D. Yang di C itu biasanya untuk menyimpan data-data terkait sistem operasinya atau aplikasi yang kita install, atau ada D juga untuk menyimpan data-data kita. Nah, itu juga di sini seperti itu. Jadi mount point slash itu berarti untuk C-nya kalau di Windows. Oke, dan setting up partition. Oke, sisanya masih ada 17 lagi. Kita enter lagi, create new partition, terus kita buat aja ini 10 GB partisi kedua. Ini logical, ini nggak usah diganti. Oke, slash home. Jadi slash home ini diibaratkan file user di drive C kita. Jadi misalkan pengguna laptop kita tuh kan lebih dari satu gitu. Jadi ada beberapa user yang kita buatkan, ada admin, ada misalkan user biasa 1 atau user biasa 2. Jadi untuk penyimpanan masing-masing data usernya itu disimpan di slash home. Oke, langsung aja dan setting up partition. Oke, selanjutnya yang terakhir ini kita buat 3 partisi. Ini 7,2 GB, create new partition, langsung aja continue. Ini logical nggak usah diganti. Oke, nah di sini dia diganti. Ini use as external for. Ini kita ganti. Jadi swap area. Nah, swap area ini fungsinya seperti RAM. Jadi kalau yang tadi itu slash dan slash home itu untuk penyimpanan datanya, nah swap area ini untuk tempat berjalannya data. Jadi jangan terlalu kecil. Oke, dan setting up partition. Oke, langsung finish partitioning and write change to disk. Write change to disk, yes, of course. Oke, sekarang kita tunggu sebentar.
mirip kayak kita install sistem operasi Windows di komputer fisik kita. Itu kan dia mulai berjalannya itu setelah eh, bagian partitioning tadi. Jadi setelah kita pilih partisi di mana yang untuk apa, di situ dimulai install sistem operasinya. Jadi itu logikanya sama juga dengan di Debian sebelumnya. Iya, karena ukuran Debian 10 ini yang lumayan besar. Jadi misalkan kalian nanti ada perlu mau minta itu soft copy-nya bisa mungkin jumpai saya, hubungi saya, atau kalian bisa langsung download aja dari internet, itu ada free kok. Karena Debian ini open source. Oke, kalau yang tadi sudah selesai. Nah, ini selanjutnya dia ada nanya, if you wish to scan another CD or DVD, please insert it now. Scan another CD or DVD. Jadi ini karena Debian 10 ini ada sampai 3 CD, jadi dia nanya, ini apakah CD selanjutnya mau kita masukkan sekarang gitu. Tapi ini nanti aja belakangan kita masukkan untuk mempercepat proses instalasi. Jadi ini kita pilih no. Use network mirror. You are installing from a DVD even though the DVD contains a large section of package. Some may be missing. If you have a reasonably good internet connection, use of a mirror is suggested. Use network mirror, kita pilih no aja. Jadi network mirror itu mungkin sejenis kita artikan aja network, jaringan, mirror itu kaca. Jadi dia berupa backup server kita di jaringan.
Jadi kita nggak perlu itu sekarang, kita cuma mau yang standar aja dulu. Jadi cepat juga instalasinya. Oke, selanjutnya ada participate in the package user survey, ini no aja. Oke, selanjutnya software selection. Jadi ini kita seleksi yang mana aplikasi apa aja yang mau kita install untuk nantinya. Jadi yang perlu diingat dan yang paling penting itu di sini ada bintang, berarti itu centang. Nah, ini yang paling atas Debian desktop environment ini kita uncheck spasi. Jadi untuk unchecknya atau check itu pakai spasi. Nah, spasi. Jadi yang paling atas ini Debian desktop environment ini kita uncheck. Kenapa? Karena ketika kita cek nanti atau lupa kita unchecknya, nanti terakhirnya sistemnya itu malah jadi berbasis desktop. Nah, jadi itu sangat berbeda dengan yang kita perlukan. Kita nggak perlu GUI, graphical user interface. Kita cuma perlu CLI, command line interface. Jadi segala sesuatu itu melalui ketikan, nggak pakai mouse, nggak ada drag, nggak ada tampilan gambar atau sejenisnya. Oke. Di sini juga ada yang lain, web server, print server, SSH server. Ini memang kita perlu nantinya, tapi kita nanti mau setting manual aja. Jadi ini kita uncheck, semua kita uncheck kecuali yang paling bawah, standard system utilities. Nah, ini kenapa kita biarkan, karena standard system utilities itu sistem standar yang diperlukan. Jadi itu sistem standar yang diperlukan di Debian ini, jadi itu kita biarkan. Oke, enter. Jadi yang lainnya tadi kenapa enggak, karena untuk selain untuk menghemat waktu kita dalam proses instalasi, kita juga mau settingnya secara manual nanti. Jadi kita lebih tahu detailnya itu gimana, pembuatannya itu gimana. Jadi settingannya kita juga lebih tahu semuanya, karena kita masih dalam proses atau tahap pembelajaran. Jadi kalau dari awal kita udah pakai yang otomatis, ya kita nanti bakal nggak tahu sistemnya itu gimana, cara membuatnya itu gimana, cara kerjanya itu gimana, setting ini itunya nanti bagaimana, itu kita nggak tahu. Jadi dari awal itu kita uncheck aja semua kecuali yang paling bawah standar sistem utilities. Untuk cek atau uncheck itu tekan spasi, jangan enter. Karena kalau dari awal tadi kita lupa uncheck desktop environment, ya sekali lagi itu fatal. Jadi terpaksa harus ngulang dari awal lagi. Jadi ini aja durasinya udah 31 menit dan itu udah dipotong, kalau enggak bakal lebih lama. Jadi meskipun VMware ini punya speknya sendiri, kayak tadi ada RAM-nya sekian, harddisknya sekian, itu kecepatannya tetap tergantung dengan spek laptop kita. Jadi kebetulan laptop yang saya pakai ini Core i5 RAM 4GB, dan ini laptop tahun 2012an, sekitar 8 tahun yang lalu. Jadi makanya dia agak lambat.
Oke, selanjutnya install the group bootloader. Nah, ini kita pilih yes. Nah, ini enter device manually ada, atau yang bawahnya ada CC ya. Jadi kita pilih aja yang bawah. Jadi kita nggak perlu manual di sini, kita memang langsung aja. Oke, finish installation. Continue. Oke, kita restart. Nah, ini biarkan aja, nanti otomatis, atau kita bisa langsung enter di Debian GNU Linux. Oke, nah di sini kita mulai masuk Debian Mall, login. Nah, untuk login ini kita punya dua pilihan, yaitu login sebagai user tadi. Kalau kita login sebagai user berarti L password 1 2 3 4 5. Nah, ini dia. Nah, sebenarnya sampai sini udah bisa. Kita tinggal coba login aja. Nah, misalkan tadi kita login sebagai user, tapi kalau user kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi misalkan kita lagi login sebagai user, karena kalau kita login sebagai user kita cuma bisa sekedar memakai, kita nggak bisa konfigurasi, kita nggak bisa install ini itu. Jadi misalkan apt install vim. Nah, di sini ya, jika ada error, ada baiknya kita coba baca aja errornya itu di mana. Jadi makanya kita harus agak pandai-pandai sedikit belajar bahasa Inggris. Could not open log file. Jadi nggak bisa dibuka filenya itu terkunci. Permission denied. Permission denied itu berarti kita nggak diberi izin. Nah, yang kedua ada unable to acquire the DKG front end log. Are you root? Are you root? Root itu yang tadi sebagai admin. Jadi dari pertanyaan ini aja kita udah tahu, berarti kita nggak login sebagai root, kita login sebagai user L. Jadi untuk kita supaya bisa install ini, kita login sebagai root atau adminnya. Nah, jadi di sini kita login dulu. Nah, kita login sebagai admin root. Masukkan passwordnya. Ketika kita ngetik password itu memang nggak ada nampil bintang atau nggak ada nampil apa-apa. Jadi memang tetap seperti itu. Itu bukan kesalahan, itu memang seperti itu fitur dari sananya. Jadi agar orang yang ngelihat nggak tahu berapa jumlah karakter password kita. Jadi untuk lebih aman. Nah, tapi ketika di enter dia tetap masuk. Nah, di sini kita udah login sebagai root. Ini bisa dilihat.
Nah, di sini root at Debian mal. Kita coba lagi install Vim. Nah, jalan. We want to continue. No, nanti aja kita install. Oke, jadi sampai sini tutorial instalasi Debian 10,2. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Jika ada yang perlu diperbaiki, silahkan komentari atau hubungi saya langsung untuk perbaikan. Saya El Akmal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi and see you next time.